Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiah Nuraini Ar-Rohmah, NIM 96. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan penugasan mata kuliah metode kuantitatif bisnis 2. Untuk penugasannya, yang pertama yaitu mengenai pengertian, yang kedua mengenai tujuan, yang ketiga mengenai variabel dan data, dan juga yang keempat mengenai istilah-istilah. Untuk yang pertama yaitu pengertian. Pengertian di sini, pengertian dari analisis conjoint, dari analisis jalur, dan juga analisis time series. Untuk pengertian dari analisis conjoint adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana keinginan konsumen terhadap suatu produk atau jasa dengan mengukur tingkat kegunaan dan nilai kepentingan relatif berbagai atribut suatu produk. Yang kedua yaitu analisis jalur atau yang biasa kita kenal dengan analisis PET. Analisis PET merupakan teknik analisis yang dikembangkan dari regresi berganda yang digunakan untuk menguji keselarasan matriks korelasi dengan dua atau lebih model hubungan sebab akibat yang dibandingkan oleh peneliti. Selanjutnya yaitu analisis time series. Analisis time series adalah suatu prosedur statistika yang diterapkan untuk meramalkan struktur probabilitas keadaan yang akan datang dalam rangka pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan di sini adalah tujuan dari analisis conjoint, tujuan dari analisis jalur, dan juga tujuan dari analisis time series. Untuk tujuan dari analisis conjoint yaitu untuk mengetahui bagaimana persepsi seseorang terhadap suatu objek yang terdiri dari satu atau lebih bagian. Dan yang kedua adalah tujuan dari analisis jalur. Tujuan dari analisis jalur untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas atau eksogen terhadap variabel terikat atau endogen. Dan yang kedua yaitu analisis time series. Analisis ini bertujuan untuk menemukan suatu keteraturan atau pola yang dapat digunakan dalam peramalan kejadian mendatang dan menjelaskan suatu mekanisme tertentu. Selanjutnya yaitu variabel dan data. Variabel dan data yang digunakan dalam analisis jalur, untuk variabelnya menggunakan variabel eksogen, endogen, dan juga intervening. Variabel eksogen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain, variabel endogen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, dan juga variabel intervening atau variabel perantara merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati ataupun diukur. Untuk data yang digunakan dalam analisis jalur, menggunakan data metrik berskala interval dengan ukuran sampel di atas 100. Idealnya, ukuran sampelnya antara 400 hingga 1000. Kemudian, data dan variabel analisis conjoint. Untuk variabel yang digunakan yaitu variabel dependen dan juga variabel independen. Variabel dependen merupakan pendapat keseluruhan dari seorang responden terhadap sekian faktor, atribut, dan taraf sebuah barang atau jasa. Yang kedua yaitu variabel independen. Variabel independen didefinisikan sebagai faktor atau atribut dan juga taraf. Apabila variabelnya ini non-metrik, maka terlebih dahulu harus diubah menjadi variabel dummy. Kemudian untuk data yang digunakan di sini bisa bersifat kualitatif atau non-metrik dan juga data kuantitatif atau metrik. Untuk data non-metrik, responden diminta untuk memberikan evaluasi peringkat atau rank, dan untuk data metrik, responden diminta untuk memberikan rating. Selanjutnya yaitu istilah-istilah. Istilah yang pertama yaitu istilah pada analisis time series. Di sini ada tren, variasi musiman, variasi siklis, dan juga variasi random. Tren itu apa sih? Tren adalah keadaan data yang menaik atau menurun dari waktu ke waktu. Contohnya seperti jumlah penduduk dan pendapatan per kapita. Kemudian variasi musiman. Variasi musiman adalah fluktuasi yang muncul secara reguler setiap tahun yang biasanya disebabkan oleh iklim dan juga kebiasaan. Contohnya, penjualan pakaian akan meningkat ketika menjelang hari raya. Kemudian variasi siklis. Variasi siklis ini muncul ketika data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang. Variasi siklis ini bisa terulang setelah jangka waktu tertentu. Contohnya, industri konstruksi bangunan memiliki gerakan siklis antara 15 hingga 20 tahun. Kemudian variasi random. Variasi random adalah suatu variasi atau gerakan yang tidak teratur dan juga tidak dapat diprediksi. Contohnya yaitu adanya
bencana alam yang sulit untuk diprediksi. Kemudian istilah dalam analisis stasionaritas. Apabila data tidak stasioner, maka akan menyebabkan spurious regression. Spurious regression adalah regresi yang memiliki R² yang tinggi, namun tidak ada hubungannya yang berarti dari keduanya. Kemudian data stasioner. Data stasioner itu apa sih? Jadi, data yang stasioner adalah data yang menunjukkan mean, variance, dan autovariance yang tetap sama pada waktu kapan saja data itu dibentuk ataupun dipakai. Kemudian unit truth. Unit truth digunakan untuk mengetahui kestasioneran suatu data. Selanjutnya yaitu istilah dalam kointegrasi. Istilah dalam kointegrasi di sini, yang pertama, kointegrasi merupakan kombinasi hubungan linier dari variabel-variabel yang non-stasioner, di mana semua variabel-variabel tersebut harus terintegrasi pada orde atau derajat yang sama. Dan yang kedua, error correction mechanism atau ECM, merupakan analisis data yang digunakan untuk variabel-variabel yang memiliki ketergantungan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.